Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wal qabul bil yadi wa muslimun syahira wa badina sayyidina wa alina sallallahu alaihi kitab asy-syaikh al-alama Zakaria an-Nawawi rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi dairati amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu khamsata asyar. Babun fil muhafazati 'alal a'mal. Malam ini kita akan bahas tentang muhafazah 'alal a'mal, menjaga, melestarikan, mengistiqomahkan amal-amal yang pernah kalian dapatkan, khususnya amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah. Yang jelas amal tersebut substansinya kepada kebaikan, ya, bukan keburukan. Maka kebaikan-kebaikan itu wajib kita lestarikan, jaga, dan rawat. Karena nanti tema kita intinya nanti ada sebuah amalan hizib yang harus kita amalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
orang-orang amanu yang beriman, antaksya'a, untuk khusyuk, tunduk, qulubuhum, hati mereka, li dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma nazala minal haqq, dan telah turun minal haqq, daripada kebenaran. Artinya pada kebenaran yang telah turun kepada mereka, alladzina amanu, wala yakunu, dan janganlah ada siapa alladzina kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang diturunkan kitab min qabl, sebelumnya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, yang kemudian berlalulah amadu, masa yang panjang atas mereka, lalu faqasat qulubuhum, menjadi keras qulubuhum, yakni hati mereka. Artinya mereka jadi orang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini memberikan kesimpulan bahwasanya jadi belum sampai atau belum datang waktunya orang-orang yang beriman, ya, sampai dia tunduk khusyuk hatinya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Artinya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau hati kita bisa tenang, bisa khusyuk, bisa hudur, dan bisa yakin, salah satunya adalah menjaga bagaimana cara hati kita selalu mengingat Allah hadir, yakni dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir itu bisa mengingat Allah. Banyak amalan-amalan zikir, sebagaimana wa ma nazala minal haqq, Quran juga bisa buat zikir, apalagi wiridan, istighfar, sholawat, apalagi banyak, ya. Wala yakunu, dan janganlah kalian itu ada kalladzina utul kitab, kayak orang-orang yang diturunkan kitab mengqabl, sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab yang namanya Taurat, Injil, dan Zabur. Mereka itu kebanyakan boro-boro, ya. Padahal waktunya lebih panjang, tapi mereka faqasat qulubuhum, kebanyakan mereka tidak mau beriman, hatinya jadi keras, ya, hatinya jadi keras. Maka kalau ada orang umat Nabi Muhammad yang dia tahu paham Al-Quran, yang tahu bahwasanya meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, di mana kalau orang ini salah satu keutamaan daripada membaca Al-Quran, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran adalah hati kita jadi tenang, jadi khusyuk, jadi hudur, ya. Hudur itu artinya hadir, gitu ya. Jangan kayak orang-orang dulu, mereka itu susah
susah banget ya, susah menerima kebaikan, bahkan hatinya sekeras batu. Mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa dan kemudian kami iringi di belakang siapa mereka bi'Isa bin Maryam dengan siapa putranya Maryam, namanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa putranya Siti Maryam. Wa atainahu, dan kami memberikan kepada Isa al-Injila, yakni kitab Injil. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi qulubil ladina, yakni hati-hati atau dalam hati orang-orang yang mengitabi'u, yang mengikuti siapa? Nabi Isa, rahfatan, yakni rasa santun, wa rahmatan, dan kasih sayang, wa rahbaniyatan, dan sifat rahbaniyah. Ibtida'uha, yang mana tidak apa itu? Ibtida'uha, tidak mewajibkan ha atas kitab ma katabna, pada mereka yang telah kami apa itu bacakannya, alaihim atas mereka, illa btigha ridwanillah, kecuali mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'uha haqqa ri'ayatihi, lalu ternyata mereka memeliharanya dengan pemeliharaan ri'ayatiha, yang semestinya. Begitu juga dulu ketika Nabi Isa alaihi salam, putra daripada Nabi siapa? Anaknya Siti Maryam. Nabi Isa punya bapak enggak? Enggak. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang Allah titipkan kitab Injil kepada beliau. Ya, banyak orang-orang yang mengikuti beliau dengan rasa santun, kasih sayang,
Bahkan mereka mengadakan bahwasanya ada yang bilang Isa itu anak Tuhan, ya kan? Artinya dalam kitab Injil itu mereka tidak disuruh untuk mewajibkan untuk istilahnya mengidolakan sampai menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Karena tujuannya Injil diturunkan oleh Allah tiada tujuan hanya untuk dipelajari dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kitab kita Al-Qur'an. Orang dulu juga sama ketika dapat amalan wahyu dari nabi-nabi sebelumnya, mereka senantiasa menjaga amal kebaikannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dititipkan oleh kita Al-Quranul Karim, jangan sampai Al-Quran itu dipajang di atas lemari, dipajang di atas meja. Kalau pas di rumah nggak dibaca, bacanya di pondok doang. Ya, kita wajib jaga tuh Quran. Karena nanti kalau kalian nih ya sudah mendawamkan berzikir bisa lewat Quran, wirizan, rotiban, sebagainya, insya Allah ada sesuatu yang luar biasa yang kalian akan rasakan dan miliki. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadas ghaslaha min ba'di quwwatin aknasan. Wala takunu, dan janganlah ada kalian kallati naqadas, seperti seorang perempuan waslaha yang menguraikan benang, min ba'di quwwatin, yang mana yang sudah setelah dipintal, aknasan, kemudian lepas gitu ya. Ibarat kayak gini nih. Jadi kalian nanti ketika sudah punya amalan nih, kayak sholat, ya kan, puasa, itu amalan wajib dijaga. Jangan sampai amalan itu kemudian udah kalian ikat benar-benar, udah susun benar-benar, nanti amalan apa aja nanti saya jelasin. Jangan sampai kemudian tuh benang jadi lepas, tuh ikatannya jadi lepas gara-gara kita nggak bisa istiqomah mendawamkan daripada muhafadzah zikir wirid yang nanti kita bahas. Oke. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka, sembahlah kamu rabbaka, ya Tuhanmu, sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kemudian telah datang kepadamu al-yaqinu, artinya wal maut, berarti datang menyebut kematian. Makanya nih ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Maka kalau kita sudah yakin beriman kepada Allah, bahwasanya Allah Tuhanku, salat adalah kewajibatku, maka sampai mati wajib dijaga. Jangan sampai salat kita tinggalkan. Sampai ajal menjemputku, kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai nyawa menjemput kita dawamkan tuh baca syahadat, yakin bahwasanya Allah Tuhan kita. Sampai kapan? Sampai mati kita tetap akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ahaditsu faminna, maka ada dalil hadis. Nah ini baru mulai. Wa haditsu Aisyah, yang pertama dari Sayyidah Aisyah. Siapa beliau? Istri Nabi yang keberapa? Dua apa tiga? Tiga apa empat? Pertama Khadijah. Oke,
Aisyah, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Kata Aisyah, wa kana, dan ada habuddin, amal kebaikan yang paling utama, ilaihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, madama, yang mana amalan tersebut dia langgengkan, dia kontinukan, dia istiqomahkan, sahibuhu alaihi, yakni orang yang mengamalkan amalan tersebut. Waqad sabaqa bil bab qablahu, bagaimana telah dijelaskan bab-bab sebelumnya. Aisyah pernah berkata, salah satu istri Rasulullah SAW, istri yang paling cantik, ya, yang paling pengertian, ya. Kata beliau, amalan yang paling kemarin, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala, yang kemarin kita bahas itu. Jadi kalau amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, yang tidak pernah putus walaupun sedikit, ya. Maka dalam bab ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hadis Nabi mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, amalan baik itu harus kita jaga, harus kita lestarikan, yang mana amalan itu pasti dicintai Allah, manakala ibadah amalan tersebut dilakukan secara kontinu atau istiqomah. Oke, wa an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ini kata Nabi, man nama an hisbihi minal lail, barang siapa tidur an hisbihi, barang siapa yang tidur an hisbihi, di mana orang tersebut bima'nalah tidak membaca hizibnya minal lail, yang dia biasa baca pada malam harinya, au an syai'in minhu, atau bacaan yang lain daripada malam itu dia nggak baca, faqara'ahu, maka boleh dibaca, maka bacalah olehnya, man nama ma baina sholatil fajri, membacanya pada waktu antara sholat subuh wa sholatul zuhri, atau sholat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min nail, maka ditulis baginya orang yang lupa membaca hizib zikir, yakni qara'ahu minal lail, sebagaimana ia membaca pada waktu malam. Dengerin ini penting. Jadi Rasulullah SAW bersabda, nih maksudnya barang siapa yang sudah dia pernah dapat ijazah, tahu ya, dengerin nih, jangan sampai salah zikir sama jimat, salah, jangan sampai nih, dengerin. Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidur, biasa dia punya amalan sebelum tidur, contoh baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sebelum tidur, contoh. Zikiran, contoh zikiran sebelum tidur 100 kali, atau istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, atau baca surah Al-Ikhlas, terus Al-Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia setiap malam padahal enggak putus tuh, kalau malam enggak pernah lupa, ternyata nih ada satu malam lupa dia baca, ya. Dari hizib yang dia amalkan dari gurunya, mungkin ada yang baca rotiban, ada yang zikiran, kayak dengerin. Mungkin dia hufaz, penghafal Quran, contoh kalau sebelum tidur dia baca 1 juz,
atau setengah juz, seberapa juz, tapi malam itu dia lupa satu malam, ya contoh. Atau an syai'in, maka atau dari yang lain, mungkin zikir-zikir wiridan, hizib-hizib yang lain. Biasanya hizib itu yang kita kenal ya, wiridan itu ya. Tapi kan ada hizib apa, ada rotib, hizib itu ya. Ini amalan lah, zikiran, wiridan apa itu ya. Oke. Maka kalau dia lupa malamnya, biasa dia istiqomah baca, boleh faqara'ahu dikodok nih, dikodok. Kapan? Ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, maka boleh dibaca tuh hizib yang malam lupa itu dibaca pada waktu setelah subuh sampai zuhur. Maka amalan dia yang sudah istiqomah malam itu dibaca, sama aja dia dapat pahala yang dia istiqomahkan itu. Makanya nih dengerin, ini pesan dari Ustadz ya. Ternyata hizib, zikiran yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya, yang paling pahalanya banyak adalah zikiran hiziban, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, kalian baca di ayat akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalian baca aja habis sholat maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali, atau habis maghrib, pilih aja salah satu ya. Atau kalian amalkan surah Al-Ikhlas, terus surat Al-Mu'awwidhatain, itu semuanya itu surat atau ayat kursi itu biar penangkal santet tuh. Jadi kalian sihir insya Allah mental kalau kalian amalin itu, bacanya habis maghrib tuh. Insya Allah setan, demit, genderuwo, sihir-sihir itu minggat, hilang dari tubuh kita kalau kita rajin baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatain berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin. Dan yang paling ampuh nih, bacalah 1 kali ayat kursi. Ceritanya dulu Nabi Muhammad aja mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, bayangin. Padahal paginya rencana mau hijrah, ternyata setan membocorkan jam 2 malam dan dikepung oleh orang kafir Quraisy mau dibunuh. Apa yang terjadi? Kata malaikat, Iqra surah Al-Iqra ayat al-kursi, baca kursi. Ternyata mereka mau membunuh Nabi, para pembenci Nabi masuk rumah Nabi Muhammad tidak kelihatan, bayangin. Luar biasa itu. Kenapa? Baca ayat, setan pun tidak tahu kalau di dalam masih ada Nabi. Gara-gara baca 1 ayat kursi, setan tidak bisa lihat, bahkan manusia tidak bisa lihat kan, padahal Nabi masih di dalam. Ya, aneh kan? Makanya kalau misalnya nih hizib-hizib yang paling ampuh, yaitu hizib dari ayat min ayatil Qur'an, amalin. Yang penting kalian nyari ijazahnya dari guru. Dengerin, yang mutasil ya, yang mutasil itu benar-benar gurunya, kamu punya guru sampai kepada guru-guru, yaitu tembusnya kepada hizibnya langsung kepada hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalian dijaga oleh Allah. Okay. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin As, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti fulan, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, jangan kayak kakak kelas kalian.
Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail, kata Nabi. Tadinya ia suka bangun sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Jadi dia amalan itu cuman buat tenar aja, dengerin. Sholat tahajudnya kalau di malam bulan Ramadan doang, setelah itu dia nggak sholat lagi. Duhanya kalau pas di bulan Ramadan doang, setelah bulan Ramadan istirahat. Baca Qur'annya di bulan Ramadan doang, setelah Ramadan istirahat. Itu jangan ditiru. Kata Nabi, ya Abdullah, jangan kamu seperti orang itu. Dia kalau lagi mood dia ngerjain, dia ngelakuin, dia amalin. Tapi kalau lagi gak mood dia males. Jangan kayak itu. Jangan niru kelas 4, jangan niru kelas 5, jangan niru kelas 6. Kalau lagi mood ngaji. Lagi kalau gak mood temennya setan, jangan ditiru. Ya kan? Paham? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza fatathu as-salatu minal lail min waj'in aw ghairi shalla minan nahar sintai asyrata rak'atan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih dengerin. Idza fatatu, apabila Nabi Muhammad tidak mengerjakan sholat, as-sholatu minal, sholat malam. Sholat malam itu banyak, ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa lagi? Witir, ya, dengerin. Min waja'in, sebab Nabi sakit, atau ada hajat lain. Nih Nabi Muhammad biasanya kalau malam pasti sholat malam, tahajud, hajat, istikharah, apa lagi? Sholat taubat, sholat apa lagi? Witir. Tapi ada suatu malam Nabi nggak sholat, mungkin lagi sakit atau lagi ada hajat. Kemudian diqadha tuh Nabi. Sholat witir boleh nggak dilakukan pagi hari? Sholat witir boleh nggak dilakukan pagi hari? Nggak boleh. Sholat malam itu, witir itu khusus malam, nggak boleh dilakukan. Maksudnya Nabi itu diqadha shalla minan nahar sintai asyrata raka'atin, tapi Nabi diganti sholatnya, sholat apa? 12 rakaat. Sholat apa? Duha. Berarti 4, 2, 4. Jadi kurang lebih berapa kali Nabi Muhammad? Berarti 6 salam, 12 Nabi kalau malam lupa sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apa lagi? Paginya Nabi sholat 12 rakaat. Oke, lanjut. Bab 16, babu fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiyah. Bab yang ke-16. Bab ini kita akan membahas perintah menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adabiha, dan adab-adabnya atau tata caranya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang telah diberikan Rasul-rasulkum kepadamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhu, maka ambillah, maka terimalah. Wa ma nahakum, dan apa yang telah dilarang Rasul atasmu, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah
apa ini? Al-hasyr. Berarti dengerin. Maka ketika ada perintah, hukumnya wajib dijaga. Kalau Nabi perintah kerjakan, kalau Nabi melarang tinggalkan. Gampang, simple, kayak tobat kemarin. Tobat hukumnya wajib. Bagaimana cara tobat agar diterima oleh Allah? Udah simple, tinggalkan, jangan diulangi lagi. Tinggalkan, udah perintah, sekarang tinggalkan, jangan diulangi lagi. Kemudian waqalat, ketika larangan juga, Allah melarang ini itu tinggalkan, jangan diterjang ya. Ketika Rasul melarangnya, jangan dilakukan, simple ya. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan Nabi melainkan adalah yang dilakukan. Berarti yang diucapkan Nabi itu termasuk daripada Al-Quran. Itu bukan semata-mata karena hawa nafsu Nabi, tapi memang benar-benar itu wahyu Allah. In huwa illa wahyu yuha, kecuali ucapannya adalah wahyu Allah. Begitu juga hadis Nabi. Nabi itu nggak asal ketika beliau mengeluarkan hadisnya. Semua itu tetap wahyu Allah. Cuman kalau hadis tahu sendiri, udah pelajari ya. Oke, surat An-Najm. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah. Katakanlah Muhammad, in kuntum, kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengasihi kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu mah udah, sesungguhnya telah ada diri pada Rasul uswah hasanah, teladan yang baik bagi liman kana yarju wal yawmal akhir. Itu ya, siapa mereka, yaitu orang-orang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Artinya yaumal akhirati tafsirannya adalah mereka yang senantiasa menyebut nama Allah. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuna fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Al-Quran masih banyak ini. Hadisnya besok aja lanjut. Ini Qurannya selesaiin dulu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minu, mereka hakikatnya tidak beriman, hatta yuhakkimuka, ya, sehingga dia
menjadikan hakim padamu fima syajara bainahum, kepada perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak merasakan, tidak menjumpai fi anfusihim, dari dirinya, harajan, apa, keberatan, mimma qadaita, yang telah mereka putuskan, wa yusallimu taslima, yang mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi fa in tanaza'tum, kemudian jika kalian beda pendapat fi syai'in, kepada sesuatu atau tentang sesuatu, faruddu, maka kembalikanlah ilallahi wa rasul, kepada Allah, yakni Al-Quran, wa rasul, dan sunnahnya, yaitu hadis. In kuntum, jika ana tu'min, kau beriman kepada Allah dan hari akhir. Intinya kalau ada masalah perselisihan, serahkan kepada ahlinya, lebih-lebih kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Qala ulama ma'nu ila kitab wa sunnah, maksudnya kepada Al-Quran atau kitab dan hadis Nabi. Wa qala ta'ala may yuti'illaha wa rasul, may yuti'ir rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul sesungguhnya ia taat kepada Allah. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa? Rasulullah. Yang gimana siratil, yaitu jalan yang lurus, jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna 'ala amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, maka hendaklah orang-orang yang yukhalifu itu apa? Menyalahi, an amrihi, dari perintah Rasul, an tusibahum, maka yang ada akan ditimpa musibah, fitnatun atau fitnah, musibah atau ditimpa adzabun alim, azab yang pedih. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna, dan ingatlah, ma yusla, apa yang telah dibacakan, fi buyutikunna, yakni di dalam rumahmu, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah itu berarti ayat fil bab katsirah, jadi atau hikmah itu sunnah, itu hadis-hadis Nabi. Wal ayatu fil bab katsiratun wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjut yang bahas hadis. Allahul ghafir rabbuna al-ghafir qasadal ghafir ghafir kulli ghafir katwana ghafir wa ni'mal ghafir alhamdulillah rabbil Rabbana
anta astaghfiruka. Assalamualaikum